4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai, halo sahabat hebatku di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Selamat datang, welcome back di ruang hangat yang penuh makna ini. Buat kamu yang baru aja mampir di channel ini, welcome. Selamat datang di tempat dimana hati boleh beristirahat dan pikiran bisa bernafas dengan lega. Kalau kamu udah lama di sini nontonin ngikutin channel ini, aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak udah jadi bagian dari perjalanan ini. Kalian bukan cuma penonton, kalian adalah family, kalian adalah keluarga buat aku. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering disalahpahami, yaitu seni untuk tidak peduli. Bukan karena hati kita dingin, tapi justru karena kita ingin menjaga hangatnya. Kadang cara terbaik mencintai hidup adalah dengan belajar untuk cuek terhadap hal-hal yang menguras, hal-hal yang meremehkan dan membuat kita ragu akan diri sendiri. So, gimana caranya bersikap bodoh amat tapi tetap punya hati? Gimana caranya tetap peduli tapi tanpa membiarkan hidup kita dikendalikan ekspektasi orang lain? Kalau kamu mau, nanti kita bisa bahas ini lebih dalam lagi, lebih lanjut, lebih mendalam lagi ya, dengan senang hati teman-teman. Sebelum kita mulai bahasan ini yang menyeluruh, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita bersama supaya setiap kegiatan kita, setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha baik, hari ini aku berdoa untuk setiap hati yang setia hadir di ruang ini. Semoga Engkau limpahkan kekuatan di kala mereka lelah, cahaya di saat mereka bingung, dan ketenangan di saat dunia terasa bising. Berikan mereka keberanian untuk melangkah meski takut, keteguhan untuk tetap baik meski selalu disakiti, dan ketegaran untuk tetap berdiri meski sudah jatuh berkali-kali. Sembuhkan luka yang tak terlihat dan peluk mereka yang diam-diam menangis di malam hari. Semoga setiap penonton di sini selalu berada dalam penjagaan-Mu ya Allah ya Rob. Rezekinya lapangkan, pikirannya tenang, hatinya damai, dan hidupnya penuh arah. Terima kasih ya Allah yang maha baik, karena lewat mereka aku tahu bahwa kebaikan masih ada dan harapan itu masih nyata. Allahumma amin. Teman-teman, semoga doa ini menjadikan hari kita setiap hari menjadi manusia yang lebih baik ya teman-teman. Oke, gak lupa pasti ada pantun buat kalian semua. Pagi cerah, burung pun berkicau, mentari naik menyapa semesta. Biarkan omongan orang berlalu, yang penting hati kita tetap bahagia. Nah, ini untuk kita semua. Semoga hari-hari kita selalu bahagia dan selalu ceria. Hidup kita penuh dengan kepositifan ya teman-teman. Mengapa sih kita itu perlu bersikap bodoh amat dan tidak peduli? Ya, biar apa dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Kenapa kita perlu bersikap bodoh amat dan gak peduli? Untuk apa sih? Karena tidak semua hal itu layak mendapat perhatian kita. Setiap hari kita dihadapkan pada opini orang banyak, ekspektasi lingkungan tempat di mana kita tinggal, kemudian omongan-omongan negatif, komentar sosial media, bahkan suara hati yang suka merendahkan diri sendiri, suara hati kita sendiri. Kalau semuanya itu kita tanggapi, hati kita pasti penuh sesak, capek,
Ya, dengan bersikap bodoh amat, kita belajar memilih mana yang lebih penting dan mana yang bisa dilepaskan tanpa dipikirkan. Supaya apa? Supaya energi kita nggak habis buat hal-hal yang tidak penting, tidak perlu sama sekali. Fokus kita itu terbatas. Fokus kita itu sangat terbatas. Kalau kita sibuk memikirkan pendapat orang yang bahkan nggak kenal atau kita bahkan sama sekali tidak dekat dengan mereka, energi kita bisa terkuras percuma. Bodoh amat itu artinya menyelamatkan energi kita supaya bisa dipakai buat hal-hal yang jauh lebih penting, yang benar-benar penting, ya, supaya kita bisa tumbuh, berkarya, dan bahagia. Untuk apa kita mesti punya sikap bodoh amat? Biar kita bisa hidup dengan lebih tenang dan jujur sama diri kita sendiri. Kadang kita terlalu peduli karena kita terlalu takut untuk dinilai. Padahal hidup kita bukan buat memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk memuaskan mereka. Bersikap tidak peduli justru membuat kita hidup lebih autentik, apa adanya, natural, bukan apa adanya, bukan ada apanya, ya. Untuk apa kita mesti bersikap bodoh amat? Karena peduli berlebihan itu bisa menjadi beban, overthinking, ya, kemudiannya minder, ya, kemudian bisa jadi insecure. Seringkali itu muncul karena kita terlalu memikirkan apa kata-kata orang, apa penilaian orang, apa komentar orang. Dan sikap bodoh amat bukan berarti kita nggak punya empati, tapi kita memilih untuk menjaga diri dari tekanan yang tidak sehat, ya. Dan manfaat yang paling besarnya, kamu jadi punya kuasa atas hidupmu sendiri, bukan dikendalikan oleh omongan ataupun komentar orang lain, ya. Kemudian tren ataupun tekanan sosial tidak dikendalikan oleh tren ataupun tekanan-tekanan sosial. Kamu yang punya kendali, kamu yang tahu apa yang kamu butuh dan kamu inginkan dalam hidup ini, ya. Pokoknya intinya sikap bodoh amat itu bukan tentang cuek yang dingin, ya, tapi tentang peduli hanya pada hal-hal yang memberi kita makna, hal-hal yang memberi kita positif. Hidup itu terlalu singkat untuk dijalani dengan penuh kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang-orang lain, ya teman-teman. Seperti itu. Terkadang bersikap bodoh amat ini kita dikira sombong, kita bahkan dikira angkuh, tidak kenal sesama. Namun jika kita bersikap selalu kita baik dan selalu kita peduli, justru malah kita sering dimanfaatin. Ya, begitu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita terlalu baik dan kita punya empati, punya hati, justru di situ kita akan dimanfaatkan. Terus gimana cara menyikapinya? Kok serba salah ya hidup jadi orang yang cuek dan bodoh amat, dikira sombong dan angkuh. Kalau kita baik dan penuh empati, justru di situ kita dimanfaatkan. Wah, penuh dengan dilema ya, ternyata sangat dilema. Ya, dianggap sombong saat kita cuek atau kita dimanfaatin saat kita berbuat baik atau terlalu baik, ya. Gini teman-teman. Orang akan selalu menilai apapun itu pilihan kita. Ya, kalau kita terlalu peduli, kita dibilangnya lemah. Kalau kita jaga jarak, dibilangnya sombong dan angkuh. Ya, kita nggak bisa ngatur mulut orang, kita nggak bisa ngatur opini, ide dan pemikiran orang, tapi kita bisa ngatur batasan dan niat kita sendiri. Ya, pokoknya intinya kuncinya jadi baik aja, tapi punya batasan, punya batas. Bodoh amat tapi tetap punya adab. Seperti itu ya teman-teman. Baik itu wajib untuk semua orang, kita wajib baik, tapi bukan berarti harus terus-terusan kita mengorbankan diri, mengorbankan hati dan perasaan.
kebaikan yang gak punya batas bisa berubah jadi peluang bagi orang untuk memanfaatkan kita. Maka penting banget untuk kita belajar asertif. Apa itu asertif? Tolak dengan sopan, jaga jarak tanpa drama. Pilih siapa yang layak diberi energi dan siapa yang layak kita fokuskan, ya. Bodoh amat itu bukan berarti kita itu angkuh, bukan berarti kita itu sombong, tapi kita sayang dengan diri kita sendiri. Kita belajar berkata, aku gak bisa menyenangkan semua orang, dan itu bukanlah tugas hidupku, ya. Aku tetap peduli, tapi aku gak akan biarkan diriku lelah demi pengakuan dan validasi orang lain, ya teman-teman. Terus gimana menyikapinya? Cara menyikapinya, latih intuisi kita. Setiap dari kita itu punya insting, punya intuisi, ya. Rasakan siapa yang tulus dan siapa yang cuma numpang manfaat. Nah, kita dapat dari situ, kita dapat merasakannya. Sinyal-sinyal itu akan datang ketika kita berkawan atau berteman dengan seseorang beberapa saat atau beberapa waktu tertentu. Kita pasti dapat merasakan. Pasti intuisi itu, insting itu akan muncul. So, rasakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma numpang manfaat, ya. Jangan buru-buru memberi akses ke diri kita. Jangan terburu-buru kita membuka diri, memberi akses. Biarkan dulu waktu yang menguji niat orang lain itu terhadap kita, sebab waktu itu akan menunjukkan siapa dia yang sebenar-benarnya. Kemudian kita mesti tetap apa? Tetap rendah hati, tapi tegas, ya. Rendah hati namun tegas. Kamu bisa bilang tidak dengan senyuman, tapi kamu juga bisa jaga jarak tanpa harus membenci, ya. Jaga jarak tapi jangan membenci. Tetap bisa bilang tidak tapi dengan tetap tersenyum. Hidup yang damai itu datang dari keseimbangan. Terlalu peduli bikin kita capek sendiri, ya. Terlalu cuek bikin kita kadang hilang arah. Tapi peduli pada hal yang tepat. Nah, itulah kebijaksanaan dan kedewasaan seseorang. Tetap peduli pada hal yang tepat, ya. Jadi mesti harus peduli sama sesuatu yang tepat. Jangan peduli sama semua orang, nanti bikin kita sendiri yang capek, ya. Jadi orang itu jangan serba nggak enakan, ya teman-teman. Kebanyakan dari kita, sebagian dari kita selalu bilang iya dengan apapun itu, serba apa-apa iya aja, dan selalu overthinking, ya teman-teman. Mulai dari sekarang stop, selamatkan hidupmu sendiri, ya. Selamatkan hidupmu. Kenapa mesti jadi orang yang tidak enakan, ya? Jadi orang yang orang serba yang gak enakan, apa-apa iya, selalu overthinking. Di balik kalimat itu ada kata-kata yang sangat mendalam loh. Jangan serba gak enakan. Kita seringkali mengorbankan diri kita sendiri kan, demi siapapun, demi orang lain, bahkan kadang demi orang yang tidak dekat sama kita sekalipun. Ya karena itu kita memiliki sifat yang serba tidak enakan, apa-apa serba iya, ya. Hanya karena kita apa? Karena kita takut kecewa, karena kita takut mereka itu kecewa, karena takut mereka itu tersinggung, atau mereka marah, atau mereka nggak suka sama kita. Padahal ini bisa jadi awal dari hidup kita yang penuh dengan beban. Ngapain mesti mengorbankan diri untuk memikirkan orang yang kelihatannya oh nanti pasti dia marah, oh nanti pasti dia kecewa. Mikirin orang tapi sendirinya kita terbebani. Ya dampaknya apa? Dampaknya kita akan capek memenuhi permintaan orang lain, ya. Kita akan kehilangan arah dan kita lupa tanya, aku maunya apa sih? Aku ini sendiri maunya apa? Kamu lupa tanya sama dirimu sendiri yang sebenarnya jauh lebih penting.
ya. Kita jadi mudah dimanfaatkan oleh orang yang tahu kelemahan kita, karena kelemahan kita terlalu baik, kita serba nggak enakan. Dari situ kamu akan jadi bulan-bulanan, akan jadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akan numpang manfaat sama kita, ya. Di dalam kehidupan kita bisa berkata, belajar berkata nggak bisa, aku nggak bisa. Belajar berkata nanti dulu, atau kamu belajar berkata sebentar ya, aku perlu waktu, ya. Adalah itu, kata-kata seperti itu adalah bentuk kasih sayang ke diri kita sendiri. Tidak kita langsung apa-apa iya, oh iya oke. Tidak selalu langsung apa-apa iya. Kita berjeda dulu dan belajar berkata nanti dulu ya. Belajar berkata, oh aku nggak bisa. Kamu perlu berkata, aku perlu waktu. Jadi jangan apa-apa serba iya, karena kamu takut dia kecewa, takut dia marah dan sebagainya. Apa-apa iya aja. Terlalu sering menyetujui sesuatu yang kita nggak mau atau kita nggak sanggup hanya karena takut terjadi konflik, hanya takut dibilang kita nggak kompak, nggak kooperatif, ataupun nggak setia kawan, ataupun mungkin nggak punya sifat kemanusiaan. Ya dampaknya apa? Dampaknya banyak. Kita bisa memendam emosi diri kita sendiri, kita perang sama diri kita sendiri. Justru kita bisa kehilangan jati diri kita sendiri. Kita jadi hidup dalam peran yang palsu, yang bukan diri kita yang sejati. Demi apa? Demi untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan semua orang, ya. Bilang iya itu gampang, tapi kalau terlalu sering kita bisa mengkhianati kebutuhan dan nilai-nilai diri kita sendiri. Teman-teman, sebagian dari kita pasti selalu overthinking. Kita selalu sering menganalisis segala hal secara berlebihan, sampai pada akhirnya kita itu lelah sebelum melangkah. Dampaknya apa? Dampaknya negatif. Dampaknya itu ragu-ragu terus. Dampaknya itu selalu selalu negatif pokoknya ya. Dampaknya juga kita takut untuk mencoba sesuatu. Karena kita takut salah. Akhirnya kita stuck di tempat yang sama, tidak akan berkembang, tidak akan maju, karena bayang-bayang overthinking itu, oh nanti jangan-jangan begini, oh nanti jangan-jangan begitu. Ya itu overthinking. Overthinking itu kadang berasal dari rasa ingin sempurna, atau bahkan berasal dari rasa trauma, yang ya trauma akan penolakan masa lalu, berasal dari penolakan di masa lalu, tapi tanpa disadari itu malah merampas ketenangan dan keberanian kita, sehingga kita memiliki trauma. So, mulai dari sekarang stop, selamatkan hidupmu. Sudah waktunya kita itu sadar, teman-teman. Kita waktunya sadar bahwa hidup ini milik kita sendiri. Kalau kita terus hidup untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain bahagia, dan kita terus berkata iya, saat hati kita ingin berkata tidak, dan kita terus larut dalam pikiran sendiri, ini bukan hidup namanya, tapi bertahan. Ya, so selamatkan hidupmu. Mulai hidup dengan penuh kesadaran, hidup dengan penuh sadar. Sadari hak kamu untuk memilih. Sadari bahwa bahagia itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Bahagia itu kita sendiri yang bertanggung jawab, bukan di tangan orang lain. Sadari bahwa kamu boleh dengerin orang lain, tapi keputusan itu tetap di tanganmu, tetap milikmu sendiri. Boleh dengerin orang lain, tapi untuk hal keputusan itu tetap hak mutlak kamu sendiri. Ya teman-teman, berani berkata jujur pada diri sendiri adalah langkah awal untuk hidup yang bebas, hidup yang tenang, dan hidup yang damai penuh makna. So, jangan takut dibilang egois, jangan takut dibilang sombong ataupun angkuh, karena menyayangi diri sendiri itu bukan dosa.
tapi itu adalah kebutuhan untuk jiwa kita supaya waras ya. Dari kesemua bahasan itu teman-teman, jadi bersikap bodoh amat itu hidup yang penuh damai dan bermakna hanya bisa kita raih saat kita berani memilih diri sendiri, berani bilang no, berani bilang tidak, berani jaga batas, dan berani berhenti peduli pada hal-hal yang merusak kedamaian batin. Menjadi orang yang terlalu baik tanpa batas, terlalu peduli pada semua hal, dan selalu takut mengecewakan, justru bisa jadi jalan pelan-pelan yang menyiksa diri kita sendiri. Maka dari itu, seni hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, bukan tentang menuruti semua orang, tapi tentang tahu kapan harus peduli dan kapan harus bersikap bodoh amat ya, bersikap cuek tadi ya. Di situ kita tidak semua hal layak kita pikirkan. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Peduli itu baik, teman-teman, tapi terlalu peduli bisa justru menyakiti. Kita butuh batas agar kebaikan kita tidak disalahgunakan dan kita tidak dimanfaatin ya. Tidak banyak orang numpang manfaat sama kita ya. Bilang tidak itu bukan suatu dosa. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Overthinking itu membunuh keberanian kita. So jangan terlalu disimpan overthinking itu. Ambil tindakan kecil daripada diam dalam ketakutan besar. Overthinking ini lama-lama akan membunuh keberanian kita. Untuk menjadi orang yang gak enakan itu bukan suatu kebaikan ya. Menjadi orang yang serba tidak enakan itu bukan orang baik. Itu beban yang tidak perlu kita tanggung. Belajar berkata jujur ya, meski tidak enak rasanya. Demi ketenangan apa? Ketenangan jangka panjang, ketenangan batin jiwa kita sendiri. Kamu bukan egois kalau kamu belajar menjaga diri sendiri. Orang yang paling bahagia bukan yang paling banyak memberi, tapi yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga energinya. Bodoh amat itu adalah merupakan seni, bukan sikap yang dingin atau bukan sikap yang sombong ataupun angkuh, tapi itu adalah bentuk dari cara menyelamatkan diri. Ya, pilih untuk peduli hanya pada hal-hal yang memberi kita makna aja ya teman-teman. Ini pesan-pesan ya, pesan buat kalian yang serba tidak enakan. Hey, kamu yang hatinya lembut dan gak enakan, terima kasih karena udah jadi manusia yang peduli. Terima kasih sudah jadi jiwa yang selalu baik. Tapi ingat, kamu juga berhak didengarkan, kamu berhak dihargai, dan kamu berhak dijaga. Jangan selalu mengalah, karena kamu juga penting ya. Kalau kamu sering overthinking, itu tandanya kamu ingin melakukan yang terbaik. Tapi jangan biarin pikiranmu jadi penjara. Kadang langkah kecil jauh lebih kuat dari 1000 kekhawatiran yang hanya tinggal di kepala kamu, yang menjadikan overthinking itu membuat kamu lemah. Kamu gak harus menyenangkan semua orang untuk bisa jadi orang baik. Baik itu tetap baik. Meski kamu bilang tidak, kamu tetap berhati hangat. Meski sesekali memilih untuk menjaga jarak. Kalau baik, ya orang baik aja. Meskipun kamu bilang tidak, ya kamu tetap baik. Jangan takut dibilang sombong. Kamu jangan takut dibilang angkuh ataupun telah berubah. Kalau itu demi menjaga kewarasan dan ketenangan jiwamu, kadang kamu harus kehilangan beberapa orang negatif. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan dirimu yang utuh, dirimu yang damai, dan dirimu yang sejahtera bahagia. Hidup ini
bukan sebuah kompetisi untuk jadi yang paling disukai atau jadi yang paling diidolakan, tapi perjalanan untuk jadi yang paling jujur. Terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Berani berkata cukup, tidak, ya, atau enggak mau adalah salah satu bentuk cinta terdalam terhadap diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman. Sahabat-sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk terus-terusan mikirin apa kata orang, apa pendapat orang, ataupun apa kemauan orang. Yang terlalu berharga, hidup kita itu terlalu berharga untuk dihabiskan demi orang-orang baik yang terus mengalah. Sekarang waktunya kamu itu bangkit. Yuk kita bangkit jadi versi diri kita yang lebih tenang, yang lebih tegas, dan lebih bahagia. Ingat, kamu boleh jaga hati orang lain, tapi jangan sampai lupa menjaga hati sendiri. Jangan terus-terusan berkorban demi membahagiakan atau menyenangkan orang lain, sedangkan diri sendiri terus selalu berkorban. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nemenin channel ini. Makasih juga buat yang terus belajar, tumbuh dan berubah bareng-bareng di sini. Kita belajar bareng-bareng di sini. Jangan lupa like, comment, and share kalau video ini menurut kamu bermanfaat. Dan kalau belum subscribe, sekarang juga biar kamu gak ketinggalan pesan-pesan positif lainnya. Sampai ketemu di next pembahasan. Jangan lupa tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa kamu itu berhak hidup damai tanpa harus meminta izin dengan siapapun. Begitu ya teman-teman. Salam hangat selalu dari saya buat kamu yang hatinya luar biasa. Sekian dulu bahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.